array of services to ensure reliable support and maximize value for its customers. Thermax also offers the option of outsourced utilities through its build, own, operate model. Over the past 5 decades, Thermax has strategically spread its operations to markets across the world, spanning over 86 countries across Asia, the Middle East, the CIS countries, Europe, Africa, the USA, and South America. Today, we have a sales and service network around the world, and we operate through domestic and international subsidiaries. Thermax's operations are supported by state-of-the-art manufacturing facilities including India, Poland, Indonesia, Denmark, and Germany. The company has a robust and innovative R&D setup involved in technology development and adaptation for various applications. The company has also formed technology partnerships with global majors and focused on growth through strategic acquisitions. Thermax adopts a partnering relationship with clients to address their energy and environmental challenges and enhance their performance and profits. It has the expertise to support clients at any phase of their business cycles, planning and setting up facilities, upgrading technologies, revamping existing facilities, troubleshooting and problem solving, and/or technical staff on new technologies. This makes Thermax a preferred partner of enterprises across sectors. Our values of respect, commitment, honesty and integrity, and concern for society and the environment form the cornerstone of our existence and runs at the core of everything we do. Inspired by the conviction that business cannot succeed in a society that fails, Thermax Selamat siang Bapak-Bapak semua. Selamat datang di seminar PT Thermax International Indonesia. Sebelumnya saya mau cek apakah Bapak-Bapak semua sudah bisa mendengar suara saya, Pak? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Baik Bapak-Bapak, sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Terima kasih banyak atas kesediaan waktunya bisa hadir di acara seminar ini. Ini kebetulan dalam rangka acara Boiler Expo yang dimana tahun ini kita selenggarakan dalam bentuk online, dan kesempatan kali ini kami dari PT Thermax International Indonesia ingin membawakan suatu seminar mengenai boiler dengan temanya adalah improvement boiler dan juga untuk di steam sistemnya, di mana nanti speaker atau pembawa acara ini adalah dengan Bapak Sriram, di mana Pak Sriram ini adalah sebagai area sales manager dan beliau yang akan membawakan materi untuk seminar ini. Selama acara berlangsung nanti, kita mohon para peserta untuk di-mute mikrofonnya. Kalau nanti ada pertanyaan, nanti bisa dituliskan di chatter box. Nanti di akhir seminar, mungkin di 5 menit atau 10 menit sebelum berakhir, kita akan jawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Kalaupun mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung juga ditanyakan. Kurang lebih seperti itu. Baik, mungkin kita akan langsung mulai saja acaranya untuk mempersingkat waktu. Mungkin ini masih menunggu sebentar, sedang dipersiapkan. Oke, baik kalau gitu, mari saya panggilkan Bapak Sriram untuk segera bisa memulai presentasinya. Terima kasih, selamat mengikuti. Halo, excuse me.
little bit of a background effect. Mohon tunggu sebentar. Halo, halo. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk datang ke presentasi ini. Maaf kalau bahasa Indonesia saya kurang jelas. Sebenarnya saya dari India, jadi karena itu bahasa Indonesia saya mungkin kurang jelas atau mohon minta maaf. Dan hari ini sebenarnya kami dari Thermax mau presentasi tentang boiler macam steam boiler kami sama dengan alat-alat dengan mana kami sebenarnya secara boiler system bagaimana kita bisa kasih savings di operating cost dan mungkin ada saving di konsumsi gas juga. Jadi saya akan mulai dengan presentasinya sebentar. Just a minute. Mohon nunggu sebentar karena ada sedikit masalah tentang presentasi screen kami. Ya. Apakah semuanya sudah bisa lihat layar saya? Pak Eko, sudah bisa lihat layarnya? Ya. Sudah terlihat Pak Siram, silakan bisa dilanjutkan. Okay. Ya. Jadi ini adalah presentasi tentang perusahaan kami di PT Thermax International Indonesia, Heating Product Range, Sustainable Solution di energi dan lingkungan. Untuk introduksi dulu tentang Thermax, sebenarnya Thermax PT Thermax International Indonesia adalah salah satu grup di Thermax Heating Division, dan Thermax Heating Division itu sendiri kita punya sekitaran $200 million bisnis di dalam heating seperti boiler, steam accessories dan lain. Dan kita punya sekitaran 16 global network di 16 negara. Dan ini adalah kantor sales service project office kami. Dan seluruh dunia kita punya sekitaran 6 pabrik khusus untuk manufacturing boiler dan steam accessories. Dari 6 pabrik ini, 2 pabrik itu ada di India dan 4 pabrik ada di seluruh negara-negara lain. Emang kita asalnya dari India. Kita punya instalasi boiler kami di sekitar 38 negara dan ada lebih dari 4 heating media. Jadi ini adalah pabrik kita. Nomor 1 pabrik adalah di Savli sama Chinchwad. Ini berdua ada di tempat terdekat kota Pune di India. Selain itu, kita juga ada pabrik di Indonesia yang mulai di tahun 2014 dan Denmark mulai tahun 2010, Germany tahun 2009 dan Poland yang tahun 2017. Jadi ini semuanya adalah pabrik kami. Untuk Indonesia sendiri kita sudah, seperti saya bilang, kita sudah beroperasi dari tahun 2014 sebagai PT Thermax International Indonesia. Pabrik kami kita buka di tahun 2017 dan dari tahun 2017 kita sudah cater pabrik-pabrikan produk-produk semua boiler dari pabrik ini untuk Asia Tenggara sama dengan Australia. Jadi ini adalah untuk sedikit introduksi tentang Thermax Heating. Selain itu, kita juga punya beberapa teknologi tie-up. Teknologi tie-up-nya dengan Babcock Wilcox Power Generation Group. Ini khusus untuk boiler power, sama dengan large capacity boiler seperti 150 ton dan di atas. Kita juga punya Black Door. Ini adalah salah satu Jerman perusahaan yang untuk electrostatic precipitator sama dengan air gas heaters dan pulse jet bag filter. Ini kita yang akan diskusi sedikit tentang Lambion hari ini.
Lambion adalah teknologi partner kita dan mereka sebenarnya adalah perusahaan yang pengalamannya sekitar 150 tahun, khusus di combustor system untuk solid fire boiler. Selain itu, kami juga ada MET Marsulex Environmental Technologies, wet and semi-dry flue gas desulfurization technology. Jadi Thermax sebenarnya kita juga punya beberapa untuk solid mass fire boiler. Kami sebenarnya bisa kasih SOx sama dengan NOx reduction. Kita punya research center sendiri. Research and Development Center kita itu di global headquarter kami di Pune, di India. Di mana kita punya lebih dari 300 plus total patent sama dengan total trademark register 200 plus. Dan ini semuanya research and innovation catering to combustion and heat transfer, biotechnology, material science sama dengan solar thermal. Di dalam research and development kami sebenarnya sudah mencobai jalankan dan sudah research di atas beberapa macam bahan bakar. Lebih dari 150 gaseous, liquid, dan solid fuel, process waste, agro waste, macam bahan bakar untuk steam boiler. Ini adalah contoh semua bahan bakar yang kita bisa gunakan di dalam boiler offering dari Thermax, seperti wood shaving, wood waste, wood logs, semua macam kayu, sugarcane waste, mustard husk, oil cake, stock, rice husk, gaba beras, sawdust, palm kernel shell, PKS, empty fruit bunch, apple, pineapple, olive waste, orange peel, coffee waste, tea waste, winery waste, almond hulls, bamboo dust. Jadi cashew nut shell, groundnut shell, ini semuanya adalah bahan bakar yang sebenarnya kami sudah ada testing di dalam research and development center kami, dan kami sebenarnya bisa menggunakan di solid fire boiler kami. Dan ini adalah journey kami dari 10 tahun kemarin di dalam produk fokus untuk steam boiler. Jadi Thermax sebenarnya di pre-2010 kita masih fokus waktu itu di solid fuel. Jadi banyakkan boiler semua offering kami di atas batu bara sama dengan oil sama gas. Tapi sejak 2010 kita sudah pengen jadi green company. Jadi waktu itu kami sudah licensing dengan Lambion Technology for biomass combustion, dan kita develop dengan Lambion satu combustor grade yang khusus untuk jalankan biomass macam apapun kita bisa gunakan di atas Lambion reciprocating grade. Selain itu, kita introduce beberapa produk baru namanya Comblock, sama dengan air heater khusus untuk market T. Kami sudah juga include Comblock capacity expansion, Thermion. Dan di tahun 2018 kita sudah launching produk baru kami namanya Shellmax Global. Jadi Shellmax Global adalah boiler yang oil and gas fire. Tapi di sini kita sebenarnya sudah ambil reduksi di carbon di dalam footprint juga. Jadi kita sudah develop teknologi kami sendiri namanya Efimizer. Jadi dia seperti economizer tapi sudah di satu unit dengan boiler, dan gara-gara ini efisiensi di atas boiler ini kita bisa menjaminkan efisiensi 95%. Saat ini masih tertinggi di dalam market. Dan kami juga sudah develop UFS combustor. Jadi ini adalah contoh application. Saya tidak akan ambil banyak waktu tentang introduksinya dulu sebelum kita masuk ke tempat lain. Jadi seperti saya bilang, kita sudah ada hot water system seperti heat pump yang khusus untuk industri hotel, ada hot water generator, hot air generator. Kami juga ada steam, oil and gas. Jadi ini adalah steam boiler. Kita steam boiler itu mulai dari 50 kilo per jam sampai 50 ton per jam. Jadi apapun range-nya kita bisa sebenarnya sudah bisa provide kepada customer kami. Dan ini adalah solid fire boiler. Dan kami juga ada thermal oil heater, tapi mungkin kita akan touch subject ini di presentasi kami di tanggal 3 November. Kita juga ada presentasi tentang solid fire thermal fuel heaters. Jadi mungkin kita bisa touch up subject ini di presentasi itu. Dan sekarang kita masuk ke produk outline kami yang lengkap. Jadi ini sebenarnya adalah beberapa offering dari Thermax
yang kita bisa supply kepada customer kami. Bukan saja boiler, tapi kami pasti kalau kerja di project kami akan pasti supply dengan beberapa sistem ya. Jadi salah satu sistem itu adalah boiler ya pasti. Seperti saya bilang, kami sudah develop khusus untuk gas fired boiler ada sistemnya namanya Efimizer. Dia adalah specific heat recovery system yang sudah menjadi sudah mounting di atas boilernya sendiri. Jadi sebenarnya kalau biasanya dulu kan dari economizer sistem yang dulu dia harus terpisah dan ada ducting di antara boiler ke economizer dan footprintnya juga lebih besar. Jadi dengan ini kita sudah bisa save space up to 25%. Dan recover heat itu 4-5%. Jadi dari traditional economizer, kalau traditional economizer akan kasih 4% saving di gas. Efimizer bisa kasih hampir 5-6%. Dan kalau traditional economizer di atas diesel fuel bisa kasih 3%, Efimizer bisa kasih 4%. Jadi Anda bisa dapat 1% additional saving di atas diesel fuel dan 2% lebih additional saving di atas natural gas perbandingan dengan pakai economizer yang konvensional. Tapi jika Anda tidak mau pakai boiler Efimizer, kita juga bisa supply economizer. Economizer adalah satu heat recovery unit juga dan heat recovery-nya di sini kita bisa recover heat up to 4%. Setelah itu dari flue gas kami juga sudah rilis produk baru kami di tahun 2019 namanya Deutem. Nah, sekarang Deutem ini adalah sistem di mana dia akan mengurangkan suhu flue gas. Jadi biasanya dari Efimizer atau economizer kalau Efimizer flue gas temperaturnya bisa 140 derajat. Kalau economizer suhunya kita akan drop sampai 160 atau 170 derajat. Kalau Deutem dia setelah economizer akan dipakai akan drop temperatur lagi dari 170 sampai ke 70 derajat. Dan di sini kita sebenarnya ini namanya condensating economizer dan di sini kita sebenarnya bisa recover heat up to 9%. Dan dari 9% ini sebenarnya Anda bisa mengumpulkan heat ini dan balik ke boiler sebagai air panas atau Anda bisa dapat utility extra. Jadi dari sama gas konsumsi untuk mengenerasi steam, Anda juga bisa dapat steam sama dengan air panas dari Deutem ini. Dan air panasnya bisa dipakai untuk proses di mana kalau Anda ada proses air panas, kemintaan air panas, sebenarnya air panas dari Deutem ini bisa digunakan di sana. Dan contohnya kalau misalnya ada 6 ton boiler, 6 ton gas boiler, dari Deutem juga Anda bisa dapat 6 meter kubik air panas dengan suhu 80 derajat. Jadi kalau boilernya sudah ada kondensat, mungkin dengan kondensat bisa digunakan di dalam boiler, dan dari Deutem bisa mendapatkan air panas 80 derajat yang bisa digunakan di proses. Waktu itu sistem efisiensi boiler plus economizer atau Efimizer plus Deutem. Ini sistem efisiensinya bisa naik sampai ke 103%. Nanti saya bisa tunjukin kalkulasinya juga. Setelah itu untuk heat recovery system dari proses. Jadi misalnya dari steam boiler ada koneksi ke header dan dari header ke proses dan dari proses pasti ada kondensat. Jadi Thermax kita punya dua macam condensate system. Salah satu condensate system itu condensate recovery system. Kita pakai steam powered condensate recovery pump. Sama dengan flash vessel biar kita bisa menghasilkan semua flash steam dari kondensat. Jadi flash steam ini apa? Flash steam itu adalah di mana contohnya kalau ada kondensat, pasti kondensat itu ada tekanannya contohnya 3 bar. Kalau misalnya ada kondensat yang balik dari proses Anda dengan tekanan 3 bar, suhu dia itu sekitaran 130 derajat. Dan waktu dia sudah expose ke atmosfer, karena di atmosfer boiling point of water itu cuma 100 derajat, dan kondensat itu punya cukup lebih energi biar menjadi steam, ada flashing of steam yang akan hilang dari kondensatnya.
Jadi contohnya Anda bisa lihat kalau misalnya ada proses di mana Anda kalau tidak ada flash steam recovery, contohnya dari tangki itu kadang-kadang lihat uap yang keluar. Itu semuanya adalah flash steam. Jadi untuk thumb rule, jadi kalau ada 3%, ada kondensat yang balik dari proses dengan 3 bar. Perkiraan itu ada 7% loss in mass of flash steam. Tapi Anda bisa tanya, kan loss-nya cuma 7% saja. Masalahnya di sana itu, kalau Anda hilang 1 kilo air panas, jadi untuk setiap, jadi contohnya kalau Anda hilang 1 kilo air panas dengan suhunya 90 derajat, untuk 1 kilo itu, Anda bisa rugi 60 kilokalori saja. Tapi kalau Anda merugi 1 kilo flash steam, heat loss di flash steam itu sekitaran 539 kilokalori per kilo. Jadi pasti ada jauh lebih losses dari flash steam daripada losses dari condensate water. Jadi kita ada condensate recovery system yang bisa recover condensate itu, bisa terpisahkan steam dari condensate, dan steamnya itu juga bisa dibalikin ke diretor. Atau kami juga punya high pressure condensate recovery system. Jadi kadang-kadang ada proses di mana condensate tekanannya bisa seperti 17 bar atau 6 bar, 5 bar seperti itu. Dengan itu condensate itu waktu itu daripada ambil flashing karena flash steam content-nya terlalu besar, kita juga ada satu sistem namanya high pressure condensate recovery, di mana kondensatnya akan didorong dan dia akan masukin langsung ke boiler, bukan lewat diretor atau apapun. Jadi maximum heat recovery-nya Anda bisa menggunakan di boiler langsung. Dan waktu itu kita bisa recover kondensat lebih dari 130 derajat juga. Jadi ini adalah condensate recovery system, dan dari condensate recovery system, kalau ada condensate recovery system, heat recovery rate-nya bisa sampai 16%. Setelah itu, kita juga ada oil tank, sama dengan steam heating kalau masih ada orang yang pakai furnace oil. Jadi kita juga ada steam heating system untuk oily, di mana kita bisa turunkan konsumsi listrik atau apapun dari 50%. Dan di boiler Shellmax Global sendiri, kita sebenarnya sudah pakai beberapa sistem, seperti kita sudah pakai O2 trimming system di boiler Shellmax Global kami. Dan ini sebenarnya kita bisa offer sebagai optional. Dan dengan O2 trimming system, kita bisa mengurangkan konsumsi bahan bakar dari 0,5 sampai 1%. Dan burner kami juga kita sudah develop burner sendiri, di mana kita bisa menjaminkan kita sudah pakai high efficiency motor, jadi ada 2-3% reduction di konsumsi listrik dari motor fan atau dimanapun. Sama juga dengan pompa feed water, di mana kita bisa kasih savings 2-3% di listrik perbandingan dengan boiler di market lain. Dan setelah itu kami juga mendevelop sistem di mana apapun blowdown yang keluar dari boiler, kan blowdown juga sama. Blowdownnya dia akan ada air yang keluar dari boiler dengan tekanan 10 bar. Atau tekanan dengan 6 bar atau 5 bar. Ini semuanya akan menjadi flash. Jadi kita juga bisa recover flash dari blowdown vessel, masukin balik ke diretor. Dan flash steam percentage savingnya 1-3% juga di sini. Jadi ini semua adalah sistem di mana Thermax sebenarnya sudah bisa kasih savings buat Anda di dalam bahan bakar, sama dengan improvement efficiency dengan sistem seperti Deuterm, dan Efimizer. Mungkin jika Anda ada pertanyaan bisa ditanyakan setelah presentasinya selesai. Sekarang saya akan maju ke slide berikutnya. Ya. Ini adalah sistem boiler Thermax. Jadi ada boiler kita ada boiler Steamatic. Ini adalah 50 dan 100 kilo boiler. Kita sebenarnya ini cuma jual kepada hotel industri dan fuelnya light oil, natural gas, sama LPG. Thermal efficiency-nya 80%.
kita sudah baru launching produk baru namanya RevoMax Next. RevoMax Next ini adalah single pass one screw boiler. Dan one screw boiler ini kita saat ini sudah mendevelop range dari 100 kilo sampai 850 kilo. Dan kami lagi juga ada rencana untuk mendevelop ini ke 1 sampai 2 ton. Jadi ini ada single pass one screw boiler. Bahan bakarnya yang bisa digunakan adalah light oil, natural gas, dan LPG. Thermal efficiency adalah 88%. Dan boiler ini sebenarnya bisa ambil kondensat balik dari sistem. Jadi jika Anda lihat beberapa one screw boiler, mungkin ada sedikit masalah waktu mereka merecover kondensat dari proses. Karena itu one screw boiler semua kondensatnya pasti sudah dikeluarkan flash dan mereka semuanya masukin ke fill water tangki. RevoMax Next kami sebenarnya sudah bisa merecover heat dari kondensatnya juga. Dan setelah itu, seperti saya bilang, kami juga ada boiler Shellmax Global. Dan Shellmax Global ini kapasitas 1 sampai 30 ton. Fuelnya light oil, natural gas, atau LPG. Thermal efficiency sampai 16 ton per jam. Kami bisa menjaminkan 95% di atas natural gas. Atau 94 sampai 30 ton. Dan 103% on natural gas only with deuterium. Jadi deuterium ini kita sebenarnya bisa menggunakan cuma di atas natural gas saja. Karena takutnya kalau ada karena diesel kadang-kadang karena dia punya sulfur, dan kalau kita sudah turunkan suhunya sampai 70 derajat bisa jadi ada sulfuric sulfur bisa touch sulfur dew point dan dia bisa corrode. Karena itu deuterium ini sebenarnya kita menggunakan di atas natural gas saja. Dan ini adalah sistem deuterium. Dan sistem deuterium ini contohnya seperti ini. Jadi misalnya kalau Anda sudah ada contohnya 6 ton boiler gas. Dari 6 ton boiler gas, kalau ada flue gas yang keluar dengan 140 derajat, dia akan masuk ke deuterium. Dan flue gas outletnya akan keluar 60 derajat. Dan air yang kita masuk ke deuterium itu dengan 30 derajat, water outletnya yang akan dapat 79 derajat. Jadi ini adalah additional utility yang Anda bisa dapat dengan gas konsumsi yang Anda biasanya gunakan untuk gas fired boiler. Dan nanti mungkin air panas ini bisa digunakan di proses, atau kalau Anda ada plate heat exchanger process, sebenarnya Anda bisa gabungkan airnya dari deuterium ini dengan plate heat exchanger process biar ada reduction di steam konsumsi juga. Jadi dengan ini sistem saya tidak bilang boiler efficiency tetap 95%, tapi karena Anda dapat additional utility dari boiler system yang sama, jadi sistem efficiency of steam boiler dan hot water generating deuterium akan menjadi di atas theoretical akan menjadi 103%. Dan Anda juga dapat annual savings di dalam gas consumption dan annual reduction di CO2 emission. Karena sekarang untuk pemakaian gas yang sama Anda dapat dual utility. Jadi pasti ada saving di gas consumption karena tidak pakai gas hot water generator. Ya. Jadi contohnya kalau untuk 4 ton boiler bisa dapat savingnya hampir 310.000 meter kubik per tahun di gas consumption. Di boiler 16 ton bisa dapat 1.242.000 meter kubik per tahun. Sama dengan itu juga Anda bisa dapat annual reduction di CO2 emission. Annual reduction-nya mulai dari 4 ton boiler 667 ton per tahun, dan di 16 ton boiler CO2 reduction-nya 2.666 ton per tahun. Jadi kalau misalnya ada perusahaan Anda sebenarnya mau menjadi carbon neutral atau are interested in green technology, mau masuk ke green technology di atas natural gas, Anda sebenarnya bisa pakai green technology ini dengan deuterium. Jadi ada benefit di efficiency sama dengan ada benefit di gas consumption dan CO2 emissions. Jadi ini adalah deuterium for natural gas fired boiler dengan sensible heat recovery economizer. Jadi ini adalah boiler, ini economizer.
ada yang line orange ini adalah flue gas line. Jadi flue gasnya akan masuk ke sensible heat economizer, akan pergi ke ID fan. Jadi dew term ini akan butuh satu ID fan kecil. Dan dari ID fan ini dia akan masuk ke FGR, flue gas reheater. Dan dari sini dia akan masuk ke dew term. Jadi LHC itu adalah dew term. Dan dari dew term, jika Anda tidak ada kondensat, mungkin Anda bisa langsung pakai makeup water 30 derajat, panasin ke 80 derajat, dan 80 itu masuk ke economizer dan baru masuk ke boiler. Atau kalau Anda sudah ada kondensat cukup besar, Anda bisa ambil cold water dari proses 30 derajat dan panasin sampai ke 80 derajat, dan 80 derajat bisa digunakan di proses. Dan flue gas dari dew term akan keluar ke mist eliminator, di mana kita akan keluarkan apapun moisture yang sudah mengenerate karena kita sudah kasih cooling kepada flue gases ini. Jadi kita akan keluarkan mist eliminator. Dan dari mist eliminator, flue gasnya akan jalan ke flue gas reheater. Dan kita akan panaskan flue gas. Keluar dari latent heat economizer ini adalah 10 derajat. Jadi 10 derajat kita akan balik ke, keluar suhu flue gas yang keluar dari dew term itu adalah 60 derajat. Dari 60 ini kita akan kasih reheating sedikit ke 70, baru masukin ke chimney. Cuma kalau ada sistem dew term, Anda harus menggunakan ID fan extra. Jadi mungkin ada sedikit power konsumsi naik untuk itu. Tapi ID fan ini sebenarnya kapasitasnya juga kecil sekali, mungkin 2 kW, 3 kW. Oke, saya lanjut. Selain ini kita juga ada waste heat recovery boiler. Jadi jika Anda ada gas turbine atau gas engine, kita sebenarnya bisa kasih engine waste heat recovery boiler dengan kapasitas sampai 5 megawatt. Standard pressure-nya yang kita kasih 10,5, 17,5 atau 25 kg per centimeter square. Dan ini kita bisa supply untuk set engine fuel untuk natural gas atau liquid diesel fuel. Dan heat recovery kita bisa kasih sampai 75% of total available in exhaust. Jadi ini juga bisa menjadi optional secondary heat recovery unit. Dan jadi kita juga ada optional secondary heat recovery unit seperti economizer atau hot water generator dengan boiler ini juga. Setelah itu, ini sekarang saya akan diskusi sedikit tentang produk solid fired steam boiler. Solid fired steam boiler Thermax sebenarnya seperti saya sudah bilang tadi, kita ada partnership teknologi partner kami sebenarnya adalah Lambion Grid, dengan siapa kita sudah develop beberapa combustor. Dan kita juga sudah research di mana sekarang kita sebenarnya ada boiler sekecil 300 kilo per jam yang akan pakai solid fuel. Jadi jika Anda ada proses yang minta steam cuma 500 kilo atau 600 kilo, Thermax sebenarnya sudah develop boiler sekecil 300 kilo yang akan menggunakan solid fuel. Jadi biasanya kalau Anda pergi ke beberapa kompetisi kami dan tanya kalau saya ada apakah saya bisa ada boiler yang kapasitas 500 kilo. Banyak kali Anda akan dapat cuma diesel fired boiler yang akan menggunakan solar atau natural gas. Masalahnya dengan itu, walaupun harga investasinya mungkin kecil sekali, operating cost-nya jauh lebih besar. Jadi operating cost buat solid fired unit kadang-kadang bisa 50% lebih murah daripada operating cost gas boiler atau diesel boiler. Karena itu Thermax sudah develop boiler yang kapasitas 300 kg. Di sini kita bisa kasih efisiensi 73% sampai 78% tergantung dengan fuel dan combustor. Jadi combustornya yang kami bisa kasih stationary grade dan under feed stoker. Dan jangan wakili combustor ini juga teknologinya saya akan touch up setelah saya sudah kasih sedikit ide tentang boiler yang ini. Setelah itu ada comblock boiler. Comblock boilernya kapasitas kami juga, ada dari 1,5 ton sampai 10 ton. Combustornya kita pakai stationary grade, bubbling bed, chain grade, sama reciprocating grade. Efisiensinya mulai dari stationary grade 78%,
sampai reciprocating rate bisa sampai ke 85% atau lebih juga tergantung dengan fuel dan combustor lagi. Sama seperti itu, kami juga ada combi pack. Ini adalah package boiler dari 6 ton sampai 30 ton per jam. Combustornya kita bisa menggunakan chain grade, fluidized bed, reciprocating rate, efisiensinya 82 sampai 85%. Namun ada Power Max. Power Max single atau by drum boiler, kapasitasnya 30 ton per jam sampai 50 ton per jam. Kami juga bisa kasih Power Max by drum boiler yang 6 ton atau juga bisa kasih 6 ton by drum boiler untuk gas juga, tapi on request. Combustornya yang kami pakai Trawa grade fluidized bed atau reciprocating. Efisiensinya bisa dari 81 sampai 80%, 85%. Jadi ini adalah grade technology. Jadi di grade technology Thermax pasti Anda semuanya sudah kenal dengan stationary grade. Jadi ada manual feeding, manual ash removal. Jadi stationary grade itu bukan teknologi baru. Dia adalah teknologi yang di mana kita boiler itu kalau awal itu dari dengan stationary grade ya. Di tahun 18 beberapa pun. Sebenarnya dari sana Thermax sudah ada beberapa macam-macam teknologi combustor untuk macam-macam bahan bakar. Jadi salah satu teknologi yang kita punya itu bubbling bed. Bubbling bed ini kami bisa kasih sampai boiler 6 ton. Dia cara kerja sama prinsipnya sama seperti fluidized bed combustor, tapi dia tidak akan menggunakan pasir. Jadi di fluidized bed combustor Anda harus pakai pasir untuk kasih fluidizing effect di boiler. Tapi di sini kita tidak pakai pasir dan kita cuma pakai anginnya saja untuk kasih fluidization effect ke bahan bakar. Efisiensinya mungkin sedikit hampir sesama dengan fluidized bed, mungkin dengan 0,5% segituan bedanya. Tapi karena dia tidak pakai pasir, ada reduksi di konsumsi listrik. Jadi FD fan, ID fan, semua fan size-nya kita bisa kurangin. Jadi ada savings di konsumsi listrik, dan bubbling bed ini kita sudah mendevelop khusus untuk pemakaian coal, PKS, gabah beras, semua macam husk fuel. Setelah itu ada fluidized bed. Fluidized bed ini teknologi yang juga kita sangat terfamiliar di Indonesian market. Kita sangat lihat dari beberapa kompetisi kami. Di fluidized bed combustor kami sebenarnya bisa desain fluidized bed combustor kami mungkin sedikit terbeda dari beberapa kompetisi di Indonesia, yaitu adalah kita pakai air preheater daripada economizer. Dan Anda bisa tanya kenapa pakai air preheater, kenapa tidak economizer? Itu karena kalau kita pakai economizer kita akan recover heatnya semuanya ke air. Tapi di fluidized bed combustor yang makes more sense dan yang mungkin untuk study operating condition buat boiler ini lebih bagus kalau bisa menggunakan hot air daripada ambient temperature air. Karena dengan hot air kalau ada bahan bakarnya sudah basah atau ada high moisture content, dia tidak akan ambil lama waktu untuk menjadi kering sebelum dia bakar. Dan nomor 2, dia akan tidak clogging di dalam screw feeder atau pipa underbed kalau ada underbed feeding system. Dan juga dia ada satu lagi advantage, dia bisa response rate-nya bisa lebih cepat sama dengan efisiensinya lebih stable. Karena itu Thermax kita biasanya kasih air preheater dengan fluidized bed combustor kami. Dan on request dari customer kita juga bisa pakai kita bisa menggunakan stainless steel nozzle di dalam fluidized bed combustor kami, dan bisa menjaminkan umur stainless steel nozzle itu sampai 10 tahun. Jadi ini semuanya possible juga dengan dan ini possible-nya sebenarnya dari Thermax. Dan setelah itu kita juga develop satu lagi combustor system namanya underfeed stoker. Dia lebih cocok buat solid fuel seperti batu bara, kayu atau PKS. Kita juga ada chain grade. Jadi chain grade yang paling cocok untuk coal sama PKS. Dan ini adalah reciprocating grade system. Jadi reciprocating grade system itu kita cuma develop khusus untuk beberapa macam biomas.
Masalahnya di biomass itu adalah biomass bahan bakar bisa terlalu ada mungkin ada fouling content, ada salt content, ada padahal dia low ash, dia bisa ada high moisture content. Jadi dia akan butuh waktu lama jadi biar dia bisa menjadi sedikit lebih kering sebelum dia bisa bakar di volatile combustion. Kalau Anda bisa lihat di semua combustor yang lain, sebenarnya di sana tidak dapat waktu untuk bahan bakar yang masuk ke dalam furnace itu bisa kering sedikit. Tapi di reciprocating grade, mungkin kita akan touch up di atas subjek ini lebih lanjut di presentasi kami tanggal 3 November. Tapi sekarang saya akan jelaskan sedikit. Di reciprocating grade ada beberapa zona. Jadi ada zona fuel feeding, ada zona combustion drying zone, ada volatile combustion zone, ada zone char combustion, dan ada zone ash removal. Dan di semua zone ini udaranya akan masuk dari bawah, dan kita akan kontrol udaranya masuk untuk zone drying mungkin lebih besar sama dengan zone volatile lebih besar daripada zone char combustion dan zone ash removal. Dan ini semuanya kita akan kontrol zone sistemnya dengan reciprocating action. Jadi grade ini akan menggerak maju mundur seperti itu, seperti ini, maju mundur. Dan dia juga karena ada distribusi airnya sesuai dengan zone drying atau zone volatile combustion, karena itu bahan bakarnya akan maju kalau dia sudah kering dan dia sudah siap maju ke zone yang berikutnya. Jadi ini kita akan touch lebih lanjut lagi di sistem di presentasi kami untuk solid fire boiler system, solid fire combustor system tanggal 3 November. Dan reciprocating grade ini sebenarnya kita sudah desain khusus buat biomass, dan kita juga bisa menggunakan batu bara. Jadi dan dia pemakaian listrik itu pemakaian listrik itu lebih rendah daripada fluidized bed combustor, dan efisiensi yang Anda bisa dapat dari reciprocating grade boiler itu sama seperti fluidized bed boiler, dan operasi sama maintenance-nya lebih gampang dari chain grade boiler. Jadi boiler reciprocating grade ini juga sudah ada automatic draft control system, automatic combustion control system, dan it's got a complete automated hydraulic system. Jadi untuk maintenance secara operation sebenarnya dia lebih gampang dan lebih mudah untuk maintenance-nya juga. Jadi ada beberapa advantage yang kita sudah bisa kasih kepada customer kami dengan reciprocating grade boiler ini. Jadi ini contohnya adalah grade technology catering to variety of fuel. Untuk stationary grade dia masih manual, bubbling bed, underfeed stoker sama chain grade mereka semua semi automatic. Semi automatic itu firing mode karena di sini ada manual intervention. Di sini kita harus bawakan bahan bakarnya sampai ke hopper, baru dari hopper mungkin ada screw feeding system atau apapun. Di fluidized bed boiler dan reciprocating grade boiler kita bisa sebenarnya desain complete automated fuel handling sama ash handling system. Dan ada heat recovery unitnya. Kalau stationary grade, bubbling bed, mereka sebenarnya butuh udara panas, karena itu kita kasih air preheater. Kalau untuk underfeed stoker sama chain grade kita kasih economizer. Di fluidized bed combustor kita bisa kasih air preheater atau economizer tergantung request dari customer, tapi kita lebih prefer kerja dengan air preheater system. Dan reciprocating grade boiler itu kita biasanya kasih economizer. Dan untuk bahan bakarnya kalau Anda bisa lihat, stationary grade biasanya wood log atau coal, bubbling bed, rice husk, gabah beras, imported coal, bisa menggunakan PKS juga. Underfeed stoker bisa menggunakan coal sama dengan wood chip. Chain grade itu adalah coal sama PKS. Fluidized bed sebenarnya bisa gunakan beberapa macam bahan bakar seperti coal, PKS, rice husk, biomass pellet, biomass briquette. Kalau ada process waste seperti coffee, tea, ampas jamu, kita sebenarnya bisa menggunakan semua itu di fluidized bed boiler juga.
Tapi reciprocating grade boiler kita bisa menggunakan dengan bahan bakar apapun. Jadi tergantung dengan pemakaian bahan bakar, kita akan desain reciprocating grade khusus buat sistem Anda. Dan dia bisa menggunakan batu bara, PKS, biomass briquette pellet, rice husk, wood chip, rubber wood chip. Rubber wood chip sebenarnya adalah high fouling content biomass, coffee, tea waste, sama dengan any biomass. Jadi apapun biomasa kita bisa menggunakan di reciprocating grade sama dengan batu bara. Jadi Anda bisa dapat advantage, dan dengan biomass Anda juga bisa bisa menjadi carbon neutral. Jadi ada savings di dalam emisi karbon, sama dengan ada savings di dalam operating juga dengan reciprocating grade. Jadi ini adalah global customer kami seluruh dunia. Dan ini adalah Indonesian customer kami seperti kapal api, di mana mereka sebenarnya sudah pakai bahan bakar ampas kopi. Kita ada instalasi di Haynes, ada instalasi di Burung Midara, Cargill, Wilmar, Simas, WWF, Sinarmas, Pacific Pamindo, Apakinti, Classic Carpet, Indorama, Kewalram. Di Indonesia salah satu customer kami yang sangat besar itu adalah Ciljedang, di mana kita sebenarnya sudah supply sekitaran 6 boiler yang kapasitas 40 ton. MediSafe kita sudah supply beberapa sistem untuk thermal oil heater yang kita akan cover lebih ke tanggal 3 November. Dan selain itu semua, kami juga ada produk hot water generator, oil gas sama steam fire. Jadi standar temperaturnya 55 derajat, 90 derajat, dan 140. Dan kita sudah customize plant kami khusus dengan air preheater sama dengan balance of plant. Kita juga bisa kasih containerized heater houses kalau ada request dari customer seperti di sini. Jadi ini adalah presentasi saya untuk sementara. Dan mungkin sekarang kita, kalau jika ada pertanyaan apapun, Anda bisa tanya. Kalau selain itu, saya mau kasih lihat satu Excel sheet dengan kalkulasi, di mana ada kalkulasi biar Anda bisa lihat kalau Anda pakai condensate recovery system, mungkin dapat berapa persentase saving. Jadi jika ada pertanyaan, monggo ditanya. Ya, silakan Bapak Ibu para peserta sekalian, apabila ada pertanyaan terkait dengan materi presentasi yang kami bawakan, silakan Bapak Ibu untuk di-unmute dan bisa ditanyakan. Oke, mungkin masih belum ada pertanyaan, Pak Sriram. Mungkin Pak Sriram kalau ada materi tambahan atau video atau slide yang ingin ditampilkan, silakan dilanjut, Pak Sriram. Ya, oke. Dan jika Anda ada pertanyaan, Anda juga bisa tanya lewat chat box. Biar di chat bisa langsung kami juga akan jawabkan dengan semaksimal yang mungkin ya. Sebentar, saya lagi buka. Oke, saya akan lanjut ke calculation sheet saya. Ya. Oke, mohon maaf, saya lagi bukain dokumennya.
Apakah Anda sudah bisa lihat dokumen saya? Sudah bisa layarnya? Pak Eko, bisa konfirmasikan? Sudah, Pak Siram. Oke, Sudah terlihat. ya. Jadi ini kita akan ambil satu contoh di mana kita akan bilang aja ada requirement steam sekitaran 5 ton. Sudah bisa lihat Excel sheet ya? Bisa, Pak. Oke, kita akan ambil contohnya ada boiler steam process dengan 6 ton. Dan kita asumsikan kalau approximate condensate persentasinya dengan 50% dan condensate return-nya, jadi kita akan kalkulasi dengan 3 ton dan assume condensate return pressure itu 3 bar. Dan dari sini kita akan bisa dapat enthalpy of condensate at return pressure itu 144,38 dari steam table. Dan dengan ini dari condensate dan dari flash vessel outlet kita akan keluarkan uap dari 0,5 bar. Jadi kita akan terpisahkan kondensat dan steam. Dan setelah itu semua, kalau Anda bisa lihat, flash steam percentage yang biasanya hilang kalau tidak di-recover itu sekitaran 6,1%. Dengan condensate return-nya 3 bar tekanan. Dan flash steam quantity itu bisa menjadi seperti 182,92. Tapi kalau Anda sebenarnya lihat, kalau dikalkulasikan 182 kilo itu adalah energinya hampir 532 kilokalori. Jadi energi loss-nya hampir 97.000 kilokalori daripada effective condensate recovery system. Mungkin mohon maaf, saya minta stop share dulu. I'll just mute myself. Ada sedikit masalah dengan sistem saya. You gave me the protected file. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ada gangguan teknis sebentar. Ditunggu sebentar. Ini. Tapi sementara kalau memang ada pertanyaan dari materi presentasi yang tadi kami sajikan, silakan mungkin bisa di-unmute mikrofonnya dan silakan untuk disampaikan pertanyaannya. Atau sudah bisa dilanjut, Pak Sriram? Sudah bisa, Pak. Sebentar. Sudah. Oke, baik, akan dilanjut. Ya, mohon maaf tadi ada sedikit masalah technical issue. Jadi seperti saya bilang, jadi kalau Anda bisa lihat di sini ada 6.000 kilo steam yang menggunakan di dalam proses. Approximate condensate persentasenya kita ambil 50% sebentar. Dan condensate return-nya 3.000 kilo per jam. Dengan kita asumsikan condensate return pressure-nya 3 bar. Dari sini kita akan keluarkan flash steam 0,5 bar. Jadi flash steam percentage-nya kita bisa kalkulasi 144. Jadi adalah enthalpy of condensate at return pressure minus the enthalpy of condensate water outlet at flash vessel dibagi latent heat of vaporization of flash steam. Jadi kita akan dapat persentase
Dan kalau representasi ini kita dikalikan dengan total condensate recovery water unit flow meter dari flow meter reading, kita akan dapat percentage dan kuantitas yang kita biasanya hilang kalau kita tidak pakai flash steam recovery atau effective condensate recovery system. Dan kalau ini Bapak bisa bilang, oke, 6,1% itu sangat kecil. Kalau kita kalkulasikan aja, 148 dikali 532, ini adalah energi yang hilang dari sistem kondensat. Dan dari total recovery of condensate water quantity dikali enthalpy of condensate water, enthalpy, percentage-nya bisa cukup gede. Hampir 31%. Jadi ini adalah effective protection of condensate recovery system. Kalau ada condensate recovery system yang paling efektif, Anda bisa save almost 31% energi dari losses. Losses dari kondensat. Dan kalau kita sudah recover condensate dua-duanya sama dengan air sama dengan flash steam, suhu air di tangki bisa menjadi untuk case ini bisa sampai 77,8 derajat. Dan kalau Anda kasih pressurized director di atas condensate recovery system ini, steam konsumsi mungkin Anda bisa gunakan itu 252 kg. Jadi sekarang kita langsung lihat di operating cost saving. Jadi di operating cost saving kita ambil asumsi ada satu sistem di mana Anda cuma pakai ambient temperature air. Kita ambil suhunya 30 derajat. Net steam dari 6 ton steam boiler, contohnya kalau pakai 30 derajat air itu adalah 5.104 kilo steam. Dan thermal efisiensinya kita pakai 94 karena kita pakai economizer di sini. Gas konsumsinya bisa sekitaran 9.035 per harian. Kalau kita ambil dengan condensate recovery system dari 77,8 ini, Anda bisa lihat, Anda bisa dapat 5,4 ton steam. Jadi ada tambahan steam system. Dan dengan efisiensi yang sama, kalau pakai economizer 94, konsumsi gasnya sudah turun dari 9.035 normal meter kubik per hari ke 8.837. Jadi sudah ada saving di dalam gas. Dan kalau Anda sebenarnya pakai pressurized director system, karena suhunya sudah 105 derajat, efisiensi boilernya kita masih sesamakan aja 94%. Gas konsumsinya akan turun lebih besar ke 8.623 normal meter kubik per hari. Dan Anda juga dapat benefit di net steam generated sampai 5,5 ton ke proses. Jadi ini adalah benefit dengan effective condensate recovery system dan pressurized director. Dan Anda juga bisa tanya sekarang, oke, bagaimana jika kalau saya pakai deuterium? Jadi itu juga kalkulasinya lebih gampang. Kalau Anda sebenarnya pakai deuterium, Anda untuk deuterium untuk 6 ton boiler, Anda bisa dapat air panas 6 meter kubik dari deuterium dengan suhu 80 derajat. Jadi Anda dapat additional heat. Additional heat from deuterium system itu adalah 6.000 kali 79 minus 30. Jadi ada 294.000 kilokalori energi yang bisa didapatkan dari deuterium system. Dan dari deuterium system ini, kalau ini adalah additional energy yang Anda bisa dapat dari gas konsumsi yang sama. Gas konsumsi yang sama
seperti kita kalkulasi di sini. Jadi total energy output dari deuterm sama dengan output dari steam boiler, karena Anda juga sudah dapat air panas sama dengan steam boiler, akan menjadi 294 plus 3 juta. Jadi total energinya bisa sampai 3.300-an kilokalori. Dan dengan fuel total energy input tiga 3,2 jutaan energi yang input. Jadi di sini Anda sudah bisa lihat kalau pakai deuterm system, Anda sebenarnya total system efisiensinya bisa naik ke 103%. Jadi ini adalah kalkulasi sedikit dengan satu kasus saya ambil untuk 6 ton boiler. Jika boilernya lebih besar, savingsnya makin lebih besar juga. Jadi ini kalau ada request dari customer untuk calculation sheet seperti ini, kami sebenarnya sudah bisa kasih kepada Anda on case to case basis, specific to your case, dan kita juga akan workout sistem di mana yang paling cocok buat Anda biar Anda bisa dapat maximal saving di dalam aplikasi boiler sama steamline Anda. Jadi mungkin dari saya cukup itu saja. Jadi jika ada pertanyaan apapun, monggo ditanyakan sekarang. Saya stop share dulu. Ya, terima kasih Pak Sriram atas materi yang sudah ditampilkan. Kembali saya undang Bapak Ibu apabila ada pertanyaan terkait dengan materi presentasi yang kami tampilkan barusan. Kalau ada pertanyaan, monggo untuk di-unmute dan kita bisa melakukan tanya jawab. Jadi sedikit highlight dari presentasi kami hari ini yaitu mengenai sistem dari deuterm tersebut. Ini sangat bisa membantu untuk meningkatkan efisiensi dan juga untuk meregenerasi memanfaatkan dari gas buang untuk bisa membuat air panas yang mungkin bisa digunakan dalam proses di plant Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, mungkin kami tunggu 1 menit. Apabila ada pertanyaan, silakan. Mungkin kalau ada pertanyaan lanjutan, Bapak Ibu bisa hubungi kami, baik lewat telepon, mungkin Pak Sriram bisa di-share nomor kontak dan alamat emailnya. Jadi nanti silakan kontak kami atau hubungi kami, dan kami juga akan bisa hubungi Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin masih belum ada yang mau bertanya. Baik, karena ini waktunya sudah menunjukkan jam 2, di mana kita punya waktu 1 jam, dari jam 1 sampai jam 2. Jadi kalau memang tidak ada pertanyaan dari para peserta seminar ini, kami akan akhiri seminar ini dan presentasi ini. Ya, apabila Bapak Ibu membutuhkan rekaman dari presentasi ini atau mungkin kopi materinya, silakan hubungi ke Pak Sriram di nomor handphone yang sudah ada. Nah, nanti kami akan hubungi Bapak Ibu sekalian. Oke. Just one more thing. Ya, silakan Pak Sriram. For the benefit of those of us who have joined here for who have joined here and may not understand the Bahasa Indonesia language. If you do have any questions over here at this point of time, please feel free to ask us, or you can personally reach out to me. My phone number is given in the chat box. My name is Sriram, and I've given my number over there. So any questions that you have, please reach out to us.
And specifically, if you have got particular issues with respect to your steam distribution systems or heat recovery systems, we would be more than happy to actually work out a proposal specific for your case, and we'll give the complete solution. We'll provide you the calculation sheet like how I've shown you, albeit a more detailed one than a very simple calculation that we have made for the sake of this presentation. So just let us know if you have any questions at this point of time. Feel free to ask away. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas waktunya. Apabila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, seperti sudah disampaikan, silakan untuk menghubungi kami di nomor HP Pak Sriram yang sudah di-share di chatterbox. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, sampai berjumpa. Oh ya, mohon maaf, kami juga ingin mengingatkan bahwa Thermax kami juga akan ada seminar di hari Rabu nanti, Pak, dengan materinya yaitu mengenai biomass solution untuk hot oil dan hot water generator. Jadi ini mungkin akan lebih mendetail lagi mengenai aplikasi untuk hot oil sama untuk hot water generator. Jadi Bapak Ibu sekalian juga bisa hadir di seminar kami di hari Rabu tanggal 3 November jam 1 siang yang akan dibawakan oleh rekan kami juga dengan Bapak Pardamean sebagai area sales manager. Baik, kalau gitu ada lagi Pak Sriram sebelum ini? Thank you very much everybody for joining. Terima kasih atas waktu Anda untuk join kita hari ini untuk presentasi Thermax. Dan seperti Pak Eko sudah bilang, just like my friend Eko has said, we will be holding one more presentation on the 3rd, specifically for solid fired units, and we'll be more than happy to have all of you back again. Reach out to us in case of any questions and any particular issues that you're facing currently with your processes in your factories. We'll be more than happy to help. Oke, terima kasih sekali lagi. Selamat siang dan sampai jumpa di acara kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. See you guys.